Coba bayangin deh, sebuah kewajiban suci yang usianya udah ribuan tahun sekarang ketemu sama teknologi keuangan paling canggih. Nah, itulah yang akan kita bedah kali ini. Akuntansi zakat, di mana keyakinan dan inovasi modern akhirnya bersatu. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi ini krusial banget. Kalau kita bicara soal dana umat yang jumlahnya bisa miliaran, gimana caranya kita bisa yakin 100% setiap rupiahnya dikelola dengan amanah dan sampai ke tangan yang benar-benar berhak? Jawabannya ada di akuntansi zakat. Dan ini bukan sekedar pembukuan biasa ya. Ini adalah sebuah sistem yang memang dirancang dari nol untuk menjaga integritas dana zakat dari saat diterima sampai disalurkan. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi yuk. Supaya sistem ini bisa dipercaya, dia harus berdiri di atas fondasi prinsip-prinsip yang bisa dibilang nggak bisa ditawar-tawar. Nah, di sini nih letak perbedaan paling mendasarnya. Kalau akuntansi konvensional itu kan fokusnya cari untung sebesar-besarnya. Tapi akuntansi syariah, apalagi untuk zakat, landasannya itu etika dan keadilan. Poin kuncinya, larangan mutlak terhadap riba atau bunga. Ini yang mengubah total cara pandang terhadap setiap transaksi yang dicatat. Dan ini tuh bukan cuma ngomong doang loh. Prinsip-prinsip ini udah jadi standar rasmi yang kredibel. Ada standar global dari AOIVI, ada juga PSAK 109 yang kita pakai di Indonesia. Tujuannya apa? Supaya semua lembaga zakat itu ngobrol pakai bahasa keuangan yang sama, jadi semuanya jelas dan bisa dibandingin. Oke, setelah kita tahu kenapanya, sekarang kita lihat gimananya. Kita akan lihat 3 pilar utama yang bikin sistem ini benar-benar bisa jalan secara efektif di dunia nyata. Jadi, ada 3 pilar utamanya. Pertama, penilaian atau valuasi yang akurat. Kedua, transparansi yang radikal. Dan ketiga, tentu saja, integrasi teknologi. Masing-masing ini perannya penting banget. Kita mulai dari pilar pertama, valuasi. Dan seperti yang bisa kamu lihat, ini tuh bukan cuma soal ngitungin duit cash. Zakat kan bisa dalam bentuk macam-macam ya. Ada properti, saham, bahkan hasil pertanian. Semuanya itu butuh dinilai dengan sangat akurat. Jadi gini, aset itu harus dinilai ulang terus-menerus. Seringnya sih pakai harga pasar terbaru biar adil. Bahkan hal-hal non-tunai seperti fasilitas yang kita dapat pun bisa dihitung. Tujuannya cuma satu, memastikan perhitungan kekayaan yang wajib dizakati itu seakurat dan seadil mungkin. Nah, ini nyambung banget nih ke pilar kedua, transparansi. Karena, coba deh pikirin, kepercayaan dari para muzaki atau pembayar zakat itu kan segalanya. Kalau nggak ada laporan yang jelas dan terbuka soal dana itu dipakai buat apa aja, ya kepercayaan itu bisa hilang. Pilar ketiga, ini soal teknologi. Dan perubahannya, wah drastis banget. Dulu nih, semuanya itu dicatat manual, di buku besar yang tebal itu. Dan sekarang, kita udah sampai di era di mana auditnya itu ditenagai oleh kecerdasan buatan atau AI. Lompatannya luar biasa jauh kan? Jadi teknologi ini ngebantu banget. Dengan digitalisasi, kita bisa melacak setiap rupiah secara real time. Nggak ada lagi tuh kira-kira. Terus AI bisa bantu analisis data supaya penyaluran zakatnya lebih efektif, lebih tepat sasaran ke orang yang paling butuh. Bahkan bisa bantu deteksi kalau ada yang aneh dalam penyaluran dana. Tentu aja, perjalanannya nggak selalu mulus, pasti ada tantangannya. Tapi yang menarik, justru dari tantangan-tantangan inilah muncul berbagai inovasi baru yang keren banget. Di sini kita bisa lihat nih masalah dan solusinya. Kepercayaan publik menurun? Jawabannya, ya tata kelola yang super kuat dan terbuka. Standarnya beda-beda di tiap negara. Ya, kita harus bareng-bareng bikin standar global yang lebih baik. Bantuan zakat cuma buat sementara. Nah, ini dia, kita butuh model yang lebih berkelanjutan. Dan ini nih, salah satu inovasi yang paling penting menurut saya, model kepemilikan berbasis zakat. Idenya itu kita geser mindsetnya. Dari yang tadinya cuma kasih bantuan sesaat, jadi pemberdayaan jangka panjang. Contohnya, daripada cuma kasih uang, dana zakatnya dipakai buat beliin pengrajin mesin baru biar dia bisa buka usaha. Intinya, ngasih kail, bukan cuma ikannya. Inovasi lainnya adalah integrasi. Jadi zakat itu sekarang nggak dilihat sendirian lagi, tapi jadi bagian dari sebuah ekosistem keuangan syariah yang utuh, yang kerja bareng sama perbankan syariah dan instrumen lainnya, biar dampak ekonominya jauh lebih besar dan menyeluruh. Jadi poin utamanya begini, akuntansi zakat itu jauh lebih dalam dari sekedar angka-angka. Ini soal membangun kepercayaan, menjaga martabat, dan menciptakan pemberdayaan. Pertanyaan besarnya sekarang, bisakah perpaduan antara keyakinan yang sudah ada sejak lama dengan inovasi keuangan modern ini jadi sebuah model baru untuk keadilan ekonomi, bahkan di tingkat dunia? Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan bersama.